Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati pada pembicara kita pada hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustaz Zulfikar Ali Fajri. Mohon maaf sebelumnya, ini nama ini tertukar atau terbalik. Nama beliau yang sebenarnya Ustaz Zulfikar Ali Fajri. Kemarin itu yang di-share di pamflet kita itu Zulfikar Fajri Ali. Kesalahan teknis penulisan. Ya Pak. Iya ini umumnya Pak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Beliau ini KUA Ilir Timur 1. Alhamdulillah KUA ya. Jadi stigma itu KUA itu bukan hanya tempat menjodohkan orang ya, atau menikahkan orang. Jadi KUA itu tempatnya permasalahan dalam keagamaan Islam. Mungkin nanti diterangkan juga oleh Ustaz Zulfikar nanti ya. Alhamdulillah telah hadir sebagaimana yang telah kita agendakan dan kita jadwalkan pada malam hari ini. Memang sebelumnya kita itu 17 Ramadan, tetapi ini sudah mendekati 17 Ramadan, 15 Ramadan. Jadi mau nggak mau ya kita ini lebih cepat lebih baik. Karena kemarin itu kami jadwalkan 17 Ramadan, Ustaz Zulfikar ini ternyata sudah penuh agendanya. Jadi kami tanya kapan bisa Ustaz? 15 Ramadan jadi tidak apa-apa. Alhamdulillah ada jadwal untuk masjid itu. Ya, sehari-hari beliau ini aktif di Majelis Taklim juga begitu. Beliau ini aktif di Majelis Taklim di Timur 1. Kalau kita ini Majelis Taklim satu saudara kami kemarin juga ada Umi Talsu sudah pernah mengisi masjid kita ini, dan juga beberapa ustaz juga yang telah mengisi masjid kita ini dari Majelis Taklim ibu-ibu ustaz. Itu mungkin ini saja, nggak perlu banyak-banyak sambutan dari kami langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz Zulfikar Ali Fajri. Paling yang dapat dari Mas'ul Alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa azwajihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang berada di seputaran Masjid Baitur Rozak Kapling Peni. Itu ya, informasinya tadi. Segenap takmir Masjid Baitur Rozak yang saya hormati, Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih rahmatullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita hadir di masjid yang mulia yang kita cintai ini dalam suasana bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Di hari yang ke-15 insyaallah, semoga Allah menerima ibadah kita di hari-hari Ramadan yang telah berlalu, dan semoga kita dimudahkan untuk menyelesaikan dan memaksimalkan hari-hari yang tersisa, insyaallah keluar sebagai pemenang pada hari raya Idul
ilaihi amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Kepalangan tadi disebut oleh Pak Amir tadi itu singgung dikit soal KUA yang selama ini kadang-kadang dari sebutan kantor urusan agama dipelesetkan menjadi kantor urusan asmara karena dianggap memang untuk urusan pernikahan saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ada 10 tugas dan fungsi KUA itu. Memang yang populer, yang terlihat dan dikenal oleh masyarakat adalah pendaftaran dan pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Tapi sesungguhnya ada juga tugas-tugas yang lain. Di antaranya tadi yang disebut oleh Pak Amir, penerangan, bimbingan penerangan agama yang dalam hal ini konteksnya adalah majelis taklim di tengah-tengah masyarakat. Tapi umumnya majelis taklim ini ibu-ibu. Sebanyak itu majelis taklim yang dibina, hampir tidak ada yang jamaahnya bapak-bapak. Jadi kita bertitip pahala dengan bini-bini kita ini lewat. Di Timur Sabi itu ada satu pengajian bapak-bapak, tapi antara hidup dan mati. Yang kami tetap ibu-ibu. Dan yang sekarang sedang populer terkait dengan KUA ini, sekaligus sebagai informasi dari kami, bahwa KUA menjadi perpanjangan tangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Itu adalah lembaga baru di Kementerian Agama yang khusus mengurusi masalah sertifikat halal atau produk halal. Dulu sertifikat halal itu diterbitkan oleh MUI, betul ya? Lalu ketika keluar kebijakan untuk diambil alih oleh Kementerian Agama, terjadi pro kontra di tengah masyarakat. Padahal pengambil alihan ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat makna dan hakikat dari sertifikat itu. Kalau sebelumnya hanya dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi, dalam hal ini MUI, maka dia akan diambil alih dan dikeluarkan oleh negara melalui perpanjangan tangan Kementerian Agama. Apakah kemudian MUI tidak berperan sama sekali? Tetap berperan dalam mengeluarkan fatwa halalnya. Jadi sebelum sampai terbit sertifikat halal oleh BPJPH yang merupakan lembaga baru di Kementerian Agama, lebih dulu difatwakan halal oleh MUI. Kalau tidak keluar fatwa halalnya, tidak keluar sertifikatnya. Jadi bukan mengabaikan peran MUI, tapi menempatkan perannya pada porsinya sebagai lembaga agama, lalu sertifikatnya sebagai bukti administrasi dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama melalui BPJPH. Nah, menariknya Bapak Ibu, ada kewajiban untuk melakukan sertifikat halal ini pada tanggal 17 Oktober 2024 batas akhirnya. Apakah nanti akan ada revisi ketentuan atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini ketentuannya adalah bagi pelaku usaha yang tidak memproses sertifikat halal bagi produk yang dijualnya per tanggal 17 Oktober 2024 yang akan datang akan diberikan sanksi. Konkretnya seperti apa? Wallahu a'lam sanksi itu, tapi di antara yang kami dengar adalah pemasangan stiker bahwa warung ini, bahwa rumah makan ini, bahwa kedai ini belum bersertifikat halal. Artinya ini semacam sanksi sosial
Bayangkan Bapak Ibu yang berusaha untuk mengikuti syariat agama ini, kalau ada dua warung berdekatan, satunya memajang sertifikat halal logo wayang yang kemarin diperdebatkan itu, satunya ternyata ditempel stiker belum bersertifikat halal. Rasa-rasanya kita akan lebih memilih yang sudah ada sertifikat halalnya. Nah, ini sekedar informasi karena tadi disingkungkan soal tugas KUA. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kalau ada di antara kita jamaah ini, atau anak kita, atau keluarga kita, atau orang yang kita kenal berdagang, berjualan, maka tolong disampaikan ada program sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang produknya tidak mengandung unggas dan daging. Ini kita contohkan, snack itu apa? Nah, batu snack ini lain nasi minyak kali. Ini misalnya, ini apa martabak ya? Ini kan telur ya, sama tepung, sama penyedap rasa, sama apa yang lain tidak mengandung daging. Martabak sayur Pak ya, apalagi tambah sayur-sayur tambahkan. Itu sayur mayur itu namanya halal murni Pak. Banyak logam itu tidak perlu sertifikat halal. Nah, halal dari Tuhan barang itu. Jadi ini termasuk dalam program sertifikat gratis tadi. Yang dimaksud dengan sertifikat halal gratis itu adalah produk makanan yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan, yang tidak mengandung unggas dan daging dengan metode self declare. Maksudnya self declare itu pernyataan dari yang berdagang. Jadi ini nama produknya misalnya martabak sayur. Bahannya tepung ini, telur, sayur mayur, penyedap rasa, garam. Nanti akan ada tim yang atau petugas yang akan mengunjungi. Ibu harus membuktikan atau pedagangnya harus membuktikan bahwa tepung yang digunakan dari kemasannya sudah ada sertifikat halal. Kalau belum harus diganti. Kalau tidak mau mengganti, selesai proses, berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Jadi itu. Setelah tepungnya halal, telur sudah pasti itu masuk halal murni. Lalu misalnya garamnya juga di kemasannya harus tertulis halal. Dan itu nanti akan dicek oleh petugas melalui aplikasi Si Halal, sistem informasi halal yang dimiliki oleh petugas. Nanti dimasukkan merek dagangnya apa, kodenya, lalu muncul, bahan ini sudah halal, oke. Oh ternyata belum, tepungnya tadi halal, telurnya halal, garamnya belum halal, maka ibu harus menggantinya dengan produk lain yang sudah bermerek halal. Kalau sudah semua masuk, diinputkan melalui aplikasi, dikirim ke aplikasi MUI. Nah disitulah MUI kemudian tempat makan halal. Setelah itu dikirim ke pusat. Jadi ini sudah by aplikasi, bukan lagi mengantarkan berkas. Memang yang di awal belum online, artinya dilihat dulu barangnya, difoto, dimasukkan aplikasi. Nah setelah itu berjalan sistem. Nah itulah salah satu hikmah besar di balik pro kontra pandemi COVID-19 kemarin, terjadinya percepatan proses digitalisasi, terutama ibu-ibu dalam hal belanja online itu sekarang menjadi tren. Apalagi Pak, kita harus waspada kalau sedang daerah di rumah, seringkali datang barang belanjaan COD. Tadi pecinya gitu di rumah. Ini bukan perkara sederhana Pak. Ada kawanan kalau berebut dan gini. Ini fakta. Dia udah di rumah, datang barang COD, paket kan gitu ya. Itu suara merdu yang terdengar ya sekarang ini. Paket. Oh iya masuk deh. Pak ini paket ibunya harus nama Siano, iya benar. Nah ini Pak belum dibayar berapa? 3
300 sekian. Hah? Pakai bayar deh. Nunggu ibunya bayar. Aku udah nggak kasih duit. Balik. Datang mau rumahnya dibalik. Diceritakan itu marah. Aku udah dibayar. Keraknya duit 300 bayar. Aku teman belanja ke kamu ya. Bukan belanja ke barang aku baik dan no repet. Cari ibu lah, saya ngomong kan. Yang ibu itu ini dah. Tidak merepet di masjid. Ribut rupanya. Jadi waspadalah Pak kalau sedang dagang di rumah. Rumah lagi tidak dengar baik. Kalau ada pakai rumah tidak dengar baik. Kalau gak kecil beda buntumu. Kalau lanang ini mohon maaf. Kapan ngomong tak ada duitnya. Jangan kamu nak beli di pucuk kopi ini. Itu zaman dulu. Kapan ibu-ibu ini Pak setahu aku tadi. Kapan ngomong tidak ada duit selipannya masih banyak. Simpenannya. Yuk. Nah jadi balik ke itu tadi, semua berproses melalui aplikasi. Jadi tolong disampaikan. Yang jelas barang ini yang wajib disertifikatkan halal itu Pak, kalau diperdagangkan. Jadi kalau ibu buat bagikan ke jamaah masjid, tak sah itu nanti halnya. Buat pengen ngantar ke Pak Zulfikar yang ramah dulu ngancap ke kantor aku di Kamboja situ ngantarkan. Tidak apa-apa, itu terima dan itu tidak perlu. Tapi kalau dia diperdagangkan wajib. Dan diperdagangkan hari ini tidak harus dalam bentuk warung atau toko. Karena hari ini ada orang yang sepertinya tidak ada aktivitas apa-apa, ternyata dia jualan online. Ada orang yang rumahnya tidak ada tulisan merek apapun, ternyata jualan by request. Kalau ada pesanan, dia buat ke. Atau seperti yang kami temui di satu itu, nitipkan ke rumah makan. Dia buat peyek, sederhana kayak peyek. Rumah makan Sarinade itu yang di Kamboja. Rumahnya biasa kan ada merek warung peyek. Nah itu pun masuk dalam kategori wajib bersertifikat halal. Jelas Bu ya? Ini informasi awal sebelum kita masuk ke materi ceramah. Supaya konkret, kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini, karena ini menjadi bagian kami untuk mensosialisasikan. Kebetulan sudah disinggung oleh Pak Amir di awal tadi. Lanjutnya dulu. Ada yang nak ditanyakan masalah sertifikat halal? Kemana ngurusnya? Bapak Ibu silakan datang ke KUA terdekat. Kalau di sini masih Sako tadi kata Pak Amir ya. Di setiap KUA itu ada yang namanya P3H. P3H itu pendamping proses produk halal. Biasanya statusnya itu penyuluh agama, baik PNS maupun non PNS atau sekarang P3K. Nah di setiap KUA itu minimal ada satu biasanya. Jadi nanti silakan ibu datang ke KUA mana ini maksud Sako ya, di terminal. Tanyakan kepada kepala KUA atau petugas di sana. Kami nak nanya masalah sertifikat halal gratis. Syaratnya KTP dan nomor WA aktif. Jadi dibawa foto KTP dan nomor WA untuk dibuatkan NIB. Kalau di BPN NIB itu nomor induk bidang, titik koordinat tanah itu. Kalau di usaha ini nomor induk berusaha. Dan itu wajib alias sekaligus gratis. Tapi nak dibuatkan oleh petugas itu baru itu tidak ngerti. Ngapa nak nomor WA aktif? Karena nomornya kaget. Nak dikirimi aktivasi dari NIB itu. Jadi langsung NIB aktif, yuk petugas itu baru diaktifkan. Itu Bu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian perkenalan mengenai tugas KKP. Ya, KPU itu masalah dulu. Saya pernah menjadi anggota KPU di Kabupaten Obu.
KUA. Ya, jadi selain mencatat nikah, KUA juga mempunyai tugas-tugas keagamaan yang lainnya yang dalam target KUA revitalisasi yang dicanangkan oleh Menteri Agama itu ada 42 uraian tugas. Banyaknya sebenarnya, walaupun pelaksanaannya tergantung kondisi masyarakat masing-masing. Oke, selesai Bu ya? Paham ya? Informasi sudah kami sampaikan bahwa per tanggal 17 Oktober wajib bersertifikat halal, kalau belum disanksi. Misalnya ini saya tambahkan sedikit, ini 3 jenis makanan diproduksi oleh 1 orang, maka masing-masing diurus ini juga diurus sertifikat halalnya, ini juga diurus. Nanti ada kode halalnya itu per produk, bukan per toko. Misalnya ini apa, toko roti Ade misalnya, bukan toko roti Ade-nya yang dapat sertifikat halal itu, barang yang dijual ini. Jadi kalau 3 ini berarti 3 sertifikat halal, dan itu gratis. Kami di IT1 sudah 300-an, bahkan di tempat beliau ini bekerja di IGM, kita sudah mendatangi kantin IGM itu 7 kalau salah, 7 pelaku usaha di kantin IGM itu sedang berproses untuk sertifikat halalnya, sudah kita datangi. Karena IGM yang di depan Sudirman itu, depan Polda itu masuk dalam wilayah Ilir Timur 1, dan di situ ada kantinnya. Kalau IGM yang KM 10 bukan wilayah kami, itu alam lebar. Baik, informasi lebih lanjut kalau memang kurang jelas nanti bisa bertanya kepada saya melalui nomor WA yang bisa diminta dengan Pak Amir, atau datang langsung ke KUA terdekat bertanya, nak nemuin P3H, pendamping proses produk halal, atau nak bertanya masalah sertifikat halal gratis. Nanti akan dijelaskan. Baik, itu breaking news dari KUA Ilir Timur 1. Itu terkini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jam sekarang menunjukkan pukul 20.44. Ceramah kita paling lama sampai setengah 10. Akor. Tambah dikit kalau jingok kamu masih memperhatikan. Tapi kalau ternyata terjadi 2 kondisi, maka ceramah bisa lebih cepat. Kondisi pertama, aku ceramah, kamu sibuk ngobrol. Ada guru ceramah yang ngobrol. Itu langsung cepat, wassalam, selesai, tutup doa. Atau kondisi yang kedua, aku ceramah, kamu tertidur. Dan yang rawat tidur itu yang nyender. Baik Pak ya, mudah-mudahan. Karena secara teori Bapak Ibu, dari yang pernah saya baca, concern dan fokus mendengarkan pembicaraan itu secara normal 45 sampai 60 menit. Fokusnya itu Pak. Lebih dari itu nggak banyak ramuannya. Nah, ada kopi, nah snacknya ditambah lagi, nah ada tubuhan nasi minyak, baru nasi minyak dulu, masih nasi minyak dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita makan. Saya ingin mengawalnya dengan uraian tentang puasa sedikit. Dan ini yang harus menjadi renungan bagi kita. Bagaimana puasa mengajarkan untuk mengendalikan diri terkait apa yang kita makan. Bukankah di luar Ramadan jadwal makan kita seakan tidak teratur? Walaupun jadwal makan besarnya 3 kali, pagi, siang, malam, tapi di antara pagi siang itu biasanya ada selingan snack, kudapan atau cemilan. Apalagi dari makan siang sampai malam, karena rentangnya lebih panjang. Kadang-kadang saya sudah makan malam habis maghrib, ada gawe keluar, balik makan malam jam 10, masih hampir beli nasi goreng peti spesial atau nasi goreng gila. Nah, aneh sekarang ini. Bakso setan. Artinya sedemikian berat proses bagian dalam tubuh kita ini dalam bekerja memproses makanan yang
Sementara sepanjang puasa kita dilatih untuk mengendalikan diri dan mengurangi porsi yang masuk. Bapak Ibu, manusia ini berbeda dengan hewan. Hewan itu ada keterbatasan jenis makanan. Ada yang disebut dalam pelajaran sekolah itu hewan karnivora yang makannya daging. Ada yang disebut hewan herbivora yang makannya tumbuh-tumbuhan. Ibu balik dari pasar, beli ikan sekidu dalam kantong, lepas dari kantong plastik itu, menggelepar-gelepar di lantai, kejingo oleh kucing, itu sangat menggiurkan. Silap mata itu sisir dan kejingo diterkami bahwa lari dinikmatinya, nyam-nyam di luar sana. Sedapnya bagi seekor kucing melihat ikan yang menggeliat gigian itu. Tapi ikan yang sedemikian menggiurkan bagi kucing itu sama sekali tidak menarik bagi kambing dan sapi. Paksakanlah mulut sapi, mulut kambing itu muntahnya, hendaknya dia mau diuwek gitu. Sebaliknya, rumput yang hijau dan tanaman-tanaman yang muda-muda baru tumbuh itu sangat menggiurkan bagi kambing dan sapi, tapi tidak menarik sama sekali bagi kucing. Sementara kita segala daun dimakan. Kalau tidak karena peras, daun pintu, daun jendela. Ada yang lembut tapi tidak tahu makannya daun telingo. Selain itu dimakan garam. Ada orang selain di sini, Pak? Bapakku sekali, Pak. Buah sekali itu adalah makanan aneh bagi orang lain. Apa itu? Buah ketangan. Ada orang sekali di sini? Tahu ketangan? Kelak barang itu. Kelak makannya, tapi garam dengan colet ke tempoyak. Asli buah kayu itu makanannya. Di luar sekali dengan cukup-cukup makan kalau itu muntah. Kelak barang itu. Buah kayu ketangan, Pak. Kayu ketangan tahu? Nah, buah itu dimakan. Perjalanan yang lain lagi. Tapi yang galak makan itu. Umput rotan. Nah itu lazim. Tapi umput rotan ini jarang dihidangkan di sedekah. Ya, aku tinggal di Batu Raja 18 tahun di daerah peninjauan itu pernah hadir sedekahan atau diundang ceramah, dihidangkan sebagai lalapan. Nah, peninjauan, ada peninjauan sih. Nah, peninjauan di sana Bu medali. Kemarin ada yang baru meninggal tahu Pak Miati lah. Udah tahu lagi kalau di balik. Nah, mantap di Palembang lah. Nanti nggak pernah ngomong bahasa Batu Raja. Baik, itu jadi sedemikian manusia ini memiliki ragam dan variasi jenis makanan. Bahkan konon yang kawinnya sudah tahu itu benar besar. Ada yang banyak makan besi, makan semen, makan kertas, makan pasir. Nah itu sudah tahu sudah tahu pamir. Allah alam. Ya mungkin tidak berada yang lipat ya. Nah, melalui puasa ini kita dilatih. Dan prinsip yang diajarkan dalam agama, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu dulu yang harus kita perhatikan. Sudah kayak kita konsumsi ini halal dan mengandung manfaat. Ini penting karena kita makan bukan cuma sekedar menyesuaikan dengan selera dan lidah atau rasa, tapi apa dia manfaatnya kita makan ini. Dan biasanya mikir soal manfaat ini kalau umur-umuran 45-50 ayo aja lagi aku makan itu lagi lah. Ayo tak salah. Dan seringkali kondisi 45-50 itu mulai ada keluhan penyakit karena pola makan yang salah di bawah umur 45. Saya ini begini, tadi muncul 45 kali. Kalau yang di bawah 45 kita baru lewat, itu tadi makan sesuai selera, sesuai kepengenan dan sesuai isi dompet. Kalau isi dompet dan isi tidak perlu baca. Nah, tanpa pernah memperhatikan apa yang kemudian bisa kita dapatkan manfaat dari yang kita makan. Kalau usia-usia sekarang, saya yakin akan lebih memilih buah-buah ini dibanding yang ada di kota ini,
karena kondisinya. Mungkin ada yang sudah ada fisiologi banyak minum makan manis. Kalau aku memang kadang-kadang kalau di luar tidak minum yang manis-manis, karena yang manisnya ada di rumah. Masuk Pak Eko. Dan sudah dalam beberapa tahun ini Bapak Ibu, saya membiasakan itu dan orang sering bertanya, kenapa jadi lalu diabetes? Tidak, kita sekedar mengurangi. Kalau dokter yang ngomong Pak Amir kurangi gula, itulah penyakit. Tapi kalau Pak Amir dari secara mandiri mengurangi minum gula atau mengkonsumsi gula, mudah-mudahan itu pencegahan. Nah, sesungguhnya puasa mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi. Yang prinsip dalam agama halalan thayyiban. Sedikit saya lanjutkan. Mengutip ceramah Dr. Syafi'i Antonio. Kenal dengan Syafi'i Antonio Pak? Pernah tahu nama itu? Dia itu masuk Islam di usia 17 atau 18 tahun. Sekarang 50-an menjelang 60. Tapi masih baik disebut mu'alaf. Itu lucunya orang Indonesia ini. Mu'alaf itu sebutan untuk orang yang memeluk Islam dari agama lain, bukan dari lahir. Tidak tahu entah kapan. Padahal sesungguhnya yang dimaksud mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Tapi masih baik disebut mu'alaf. Oke lah. Dr. Syafi'i Antonio yang sekarang menjadi praktisi ekonomi syariah. Dalam ceramah beliau beberapa tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja menonton di TV. Apa kata beliau? Umat Islam Indonesia ini secara mayoritas umumnya dan pasti akan menolak makanan yang haram karena zatnya. Misalnya apa? Urimat alaikum dama wa lahmal khinzir, kata Quran. Diharamkan bagi kalian darah dan daging bab 1. Tahu bab 1 Bu? Tahu bab 1? Ayo menimpa, nanti singkat-singkat atau dia beras mahal yang namanya tanyo. Nah, kerbau pendek kalau betul-betul aja. Sapi pendek atau istilahnya. Ya bab 1 lah ya. Ngerti lah ya, saya tidak terlalu biasa menyebutnya di masjid itu ya. Kata beliau, umat Islam itu pasti menolak sesuatu yang haram karena zatnya. Misalnya daging bab 1 tadi. Tapi kata beliau, tidak banyak yang sanggup menolak barang itu haram karena cara mendapatkannya. Oke. Ini barang ini halal. Tapi kalau dari hasil mencuri, kedudukannya sesungguhnya sama dengan daging bab 1 tadi. Dia haram. Cuma yang bab 1 itu haram karena zatnya, ini haram cara mendapatkannya. Kalau dari mencuri tadi, kalau ini bukan maksudnya. Ya. Jadi ada barang yang halal, hakikatnya dia halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Apakah uang dari yang tidak benar? Rasulullah namanya nak uang korupsi, cek-cekiannya. Pokoknya tidak benar lah ya. Nah, tidak banyak kata beliau yang kemudian berani benar-benar menolaknya. Nah, inilah problem kita hari ini dan renungan bagi kita. Bagaimana latihan puasa mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi, halal dan thayyiban. Ini halal dan thayyib, tapi ada masa kadaluarsanya. Misalnya tertulis tanggal 26 Maret, maka harus habis hari ini. Kalau lu mau makan hari ini, baru teringat besok berbuka, dia tidak thayyib lagi. Dia tidak lagi mengandung manfaat atau nilai gizi yang baik untuk kita dan sebaiknya tidak lagi dikonsumsi. Itulah pelajaran Ramadan terkait apa yang kita makan, bagaimana kita memperhatikan dan mengendalikan apa yang masuk dalam badan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam lanjutan ayat yang menyebutkan tentang perintah berpuasa, puasa itu di ayat 183, lalu di ayat 185-nya Allah menginformasikan bahwa pada bulan yang mulia ini diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang saya muliakan, para ulama menyematkan berbagai nama untuk kitab kita ini
berdasarkan ayat Al-Quran itu sendiri. Dan terjadi perbedaan jumlah yang ditetapkan. Ada yang menyebutkan sampai 30 nama, ada yang 50, ada yang lebih. Misalnya pada ayat tadi saja ada 4 nama untuk kita ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an, al-huda, al-bayan, al-furqan. Kitab ini disebut Al-Quran karena dia bermakna bacaan, Al-Huda karena dia sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Bayan yang memberikan penjelasan tentang petunjuk itu, Al-Furqan yang memberikan penegasan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Banyak. Bahkan di awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Disebut juga sebagai Alkitab. Ini saja sudah 5 kita dapat. Tapi Bapak Ibu, yang mau kita bicarakan dari nama-nama Al-Quran atau kitab ini hanya 2 saja. Yang pertama, satu nama yang setiap orang pasti mengenalnya. Satu nama yang ketika disebutkan semua tahu bahwa itu nama dari kitab umat Islam. Bahkan orang non-muslim pun tahu bahwa itu nama kitab umat Islam. Dan nama yang sangat populer itu adalah Al-Quran, yang berarti baca. Maka dia berarti dibaca. Dan biasanya semangat membaca itu menggebu-gebu pada saat bulan Ramadan. Tidak salah juga, karena Ramadan sering juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka membaca Al-Quran menjadi sangat menggebu-gebu sepanjang bulan suci Ramadan. Tapi sayangnya tidak setiap orang ternyata sudah bisa membaca Al-Quran. Kami kebetulan, kalau yang lihat mobil di depan itu yang saya pakai plat merah, pemberian Pak Herman Deru untuk kami di organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI. Bapak Ibu kenal dengan BKPRMI? Ada yang kenal, ada yang tidak. Tapi lebih banyak yang tidak. Tapi kalau saya sebut aktivitasnya, saya yakin semua yang ada di masjid ini pasti tahu. Bapak Ibu kenal dengan TKTPA? Tahu dengan TKTPA? Itulah kerja nyata organisasi ini sejak tahun 1989 melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran dengan gerakan TKTPA. Yang dulu ketika awal dimulai, orang bertanya-tanya ini seperti apa? Ini model apa? Ngaji nanti absen, ada raport, pakai seragam, ada ujian, ada teman. Sudahlah ngaji di ujung situ bawa turutan, kelapa siko, minyak segudu, beras seliter, ayam hitam siko. Apa ayam hitamnya sendiri? Oh, namanya anak ngaji pakai raport, namanya anak ada ujian, kita ngaji situ lah ya. Pakai turutan. Nah, BKPRMI mengenalkan dengan metode Iqra yang sampai hari ini kemudian jutaan anak Indonesia terbebaskan buta huruf Al-Quran. Organisasinya tidak banyak yang mengenal, induk organisasinya, tapi aktivitasnya semua orang tahu. Dan kami sudah melakukan apa yang kami sebut dengan standarisasi ustaz-ustazah. Menarik ini Bapak Ibu. Ini kerja internal kami untuk disampaikan ke masyarakat. Kebetulan saya yang diberi amanah untuk membawahi bidang ini, jadi kami keliling ke Sumatera Selatan kecuali Muratara karena pengurusnya tidak aktif. Jadi kita sulit berkomunikasi untuk datang ke sana. Ustaz-ustazah yang mewakafkan dirinya untuk mengajar Al-Quran di TKTPA ini ternyata latar belakangnya beragam. Ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang memang dari pondok, dari madrasah, tapi mayoritas dari umum. Sampai kemudian Ketua BKPRMI Pali menyampaikan kepada kami pada saat program pertama itu, Pak Zulfikar, inilah adanya ustaz-ustazah di Kabupaten Pali. Bahkan mungkin karena mereka sama sekali tidak dikenal sebagai orang yang sekolah agama dulunya, ada yang kaget kalau disebut sebagai ustaz atau ustazah. Karena mengajar TKTPA itu otomatis akan dipanggil ustaz-ustazah.
Ada yang kakinya ustaz gitu ya. Saking orang tidak mengenal dia berlatar belakang pendidikan atau pemahaman agama, hanya karena mengajar ketika TPA. Lalu apa yang dia katakan? Inilah adanya karena mereka-mereka yang punya kemampuan luar biasa itu, mereka-mereka yang hebat dalam ilmu Al-Quran itu tidak mau mengajar ngaji di tingkat TPA. Sehingga yang mengajar ngaji itu ya yang memang panggilan nurani untuk berbuat dan bermanfaat di tengah masyarakat, untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang mendatangkan pahala dan kebaikan meski tidak ada gaji. Dan itulah problem pengajaran tingkat TPA di daerah. Kalau Pleno jangan tanya. Jadi banyak sebenarnya yang pintar ngaji, yang jago, tapi tidak mau mengajar ngaji di tingkat TPA. Sehingga ketika kami mengadakan program standarisasi ustaz-ustazah di tes satu-satu itu, banyak juga komentar dari ujung sana mengatakan tidak berani, perwirgawi Pak Julbikar dengan tes kami ini seumur hidup ini lah ngajar ngaji. Ternyata mereka gagah di depan santri Pak ya. Begitu dites masih ngeri-ngeri sedap itu. Takut salah. Karena tadi latar belakangnya. Tapi saya katakan tidak usah merasa malu dengan latar belakang yang umum tadi, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik dengan status sekarang sebagai ustaz-ustazah. Karena boleh jadi mereka bisa membacanya dengan benar, tapi tidak tahu hukumnya dalam ilmu tajwid. Ya karena belajar zaman dulu. Nah itu kemudian membuat kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran berarti bacaan. Dan kita harus bisa membaca Al-Quran itu karena ada satu bacaan yang tidak bisa digantikan dan itu menjadi wajib, yang kalau dia tidak kemudian tidak sah sholatnya, bacaan Al-Fatihah. Oh Pak kan bisa baca melalui Indonesia, iya, tapi pelafasannya menjadi tidak pas karena ada kaidah dan cara tertentu dalam melafazkan huruf-huruf Al-Quran itu, dan itu pentingnya belajar dan dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, nama kedua yang mau kita bahas dan ini mungkin akan lebih panjang dalam surah Al-Isra ayat 82 yang tadi dibaca dalam surah Al-Isra. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Dan kami jadikan dari Al-Quran itu sebagai syifa atau penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mengomentari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai penyembuh itu untuk semua jenis penyakit. Bisa diikhtiarkan untuk semua jenis penyakit yang kalau Allah takdirkan datang kesembuhan datang. Kalau belum ya belum. Tapi dia bisa diikhtiarkan untuk semua jenis penyakit. Apa bedanya penyembuh dengan obat? Kenapa Al-Quran disebut sebagai penyembuh? Asy-syifa, bukan ad-dawa. Obat itu bersesuaian dengan satu jenis penyakit. Kalau kita sakit kepala, nyarinya obat sakit kepala. Mahal obat itu, sano nyarinya di ujung gardu sano. Siko apotek itulah karena di tempat lain kita beli. Bismillah kita minum 2-3 kali minum, alhamdulillah atas izin Allah sakit kepala kita sembuh. Tersisa separuh obat itu. Mahal selalu nyarinya. Sisanya masih banyak. Sakit kepala sembuh. Datang sakit perut. Yang tersisa banyak mahal tadi tidak banyak lagi diminum. Lain judulnya sudah. Kita harus nyari obat sakit perut. Yang tadi ini obat sakit kepala alhamdulillah sembuh. Ada juga sakit kepala yang tidak harus pakai obat. Ya kami di PNS tanggal 20-an sakit kepala. Ya 25 tambah tanggal 1 sembuh dewek. Tapi tidak lama itu. Begitu tanggal 15 sudah mulai menyedikit. Nah itu tidak perlu obat itu. Nah kalau sudah cair THR ini agak hilang. Ini Pak. Tapi begitu disodori oleh yang galak COD tadi, daftar belanja ini itu lah mulai cemas pula gitu. Iya, apalagi lah pertengahan Ramadan ini konsentrasi sudah mikir kue-kue yang disiapkan, mesen ke mana, berapa banyak. Bahkan konon ada tempat mesen kue yang nutup pas masuk Ramadan, tidak terima pesanan lagi.
saking ngapudang. Jadi wong itu pikir nak puasa apa lebaran. Sebelum puasa kan selesai sembuh. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Al-Quran dikenalkan sebagai syifa atau penyembuh. Dan menariknya berhubungan dengan nama yang tadi, dibaca, bukan ditempel-tempel di dinding, bukan diremet-remet dimasukkan di banyu, dibakar, abunya dimasukkan di banyu, direndam, disaring, diminum, bukan. Berhubungan dengan nama yang tadi kita jelaskan, dibaca. Saya kasih contoh, saya punya buku yang berjudul Al-Quran Kitab Penyembuh. Itu buku terjemahan, Pak. Al-Quran The Healing Book. Penulis buku itu menceritakan tentang satu penelitian yang ingin mencari tahu respon sel-sel saraf atau sel-sel tubuh atau sel-sel otak terkait bacaan Al-Quran. Lalu 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang tidak mengimani Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab. Kelompok kedua, mengimani Al-Quran, bisa baca Al-Quran, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Yang ketiga, yang mengimani Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dan mengerti bahasa Arab. Ditempel cakung rekam otak ya. Nah, lalu dilihat di layar monitor. Masing-masing diperdengarkan bacaan yang sama dari Al-Quran. Hasilnya kata beliau, semua memberikan respon. Respon tertinggi ada di kelompok yang ketiga, yang mana? Yang mengimani Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dan mengerti bahasa Arab. Itu paling besar responnya, di atas 65%. Yang tengah lebih rendah, tapi tetap tinggi. Yang paling rendah kelompok pertama, meski dia tidak mengimani Al-Quran, meski dia tidak bisa baca Al-Quran, meski dia tidak mengerti bahasa Arab, ternyata sel-sel saraf, sel-sel otaknya memberikan respon yang dilihat dari layar monitor. Dan ini sekaligus menjadi terapi yang luar biasa kata beliau. Kalau orang Arab, kalau orang di luar Islam, orang Barat maksudnya, kalau orang Barat punya terapi suara. Terapi suara itu mengkondisikan seseorang di satu ruangan dalam keadaan nyaman, tenang, jauh dari kebisingan, rileks, santai, lalu diperdengarkan suara yang lemah lembut, apakah gemericik air, ataukah suara kicauan burung, atau suara musik-musik klasik untuk menenangkan pikirannya, dan itu disebut dengan terapi suara. Supaya orang tidak stres, tidak terbebani berbagai pikiran yang berat-berat, dilakukan terapi seperti itu, berbaring dengan kondisi yang nyaman, diperdengarkan. Kata beliau, kalau orang Barat punya terapi suara seperti itu, kita punya terapi yang jauh lebih dahsyat, dan itulah bacaan Al-Quran. Menariknya, dalam buku itu beliau menulis bahwa respon sel-sel saraf, sel-sel tubuh kita ini terhadap bacaan itu yang lebih besar adalah kalau bacaan itu muncul dari lisan kita sendiri. Mendengarkan tidak apa-apa, ada juga respon kita berbaring atau santai mendengarkan frontal itu ada. Tapi kata beliau ternyata telinga kita akan lebih merespon sel-sel sarafnya ini kalau mendengar langsung lisan kita. Jadi lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar. Itu sebabnya ada pengakuan yang saya baca di internet, menurut yang bersangkutan itu kisah nyata. Ketika ada seorang ustadz muda, usia masih muda, di bawah 50-an, selepas ceramah diajak makan. Saya menduga itu acara pernikahan. Di depan beliau ini ada orang yang sudah sangat lanjut usia. Ya namanya kita adab, disilakan. Mau Ustaz doanya kan yang dua. Kami yang duduk belakang. Wah itu di depan, dia kaget. Karena wah itu dari nyedok nasinya muju. Tahu muju? Muju. Bahasa lain tahu bahasa apa itu? Bahasa
menunjuk banyaknya. Kemudian semua lauk yang dihidangkan itu tidak ada yang dilewati itu, cedok betul. Uji Ustaz bodoh itu. Dia sudah mulai mikir-mikir, nasi tidak banyak itu, lauk ini tidak perlu dempet yang itu kepilih. Hasil makan duduk paraan. Selesai makan dia nanya, wah mohon maaf, berapa umur sekarang? Wah itu tidak perlu jawab. Menurut Ustaz kira-kira berapa? Wah nyaman itu 60. Salah, hampir 80. Dia kaget, usia hampir 80, pantangan tak katik. Pantangan tak katik baru pantang, itulah dari sini. Ya kan? Pantangan tak katik selama ada laju, apa tak katik baru pantang. Nah, aku dah lama tak katik lagi, selama masih ada lagi. Mulai dia kemudian ngomong, aku tuh nengok kuat tadi, pecah tak katik pantangan itu. Aku yang muda ini, sudah mulai berpilih-pilih. Aku ini rahasia. Apa ketua itu? Kami dulu di resep oleh kiai kami di kampung yang umurnya waktu itu 90 tahun masih bisa nyetir dewek untuk ceramah keluar kota. Namanya keluar. Umur 90 nyetir dewek ceramah keluar kota. Masih ceramah keluar kota lagi hebat fisik gitu. Apalagi nyetir dewek. Jadi pesan kiai kami itu banyak-banyak bacot dari kanan ke kiri. Nah, bahasanya itu. Bukan ngomongin bacot Quran, bukan. Bacot dari kanan ke kiri. Berarti bacot. Nah, kita kembali ke buku tadi. Kata penulis buku itu, ini coba nanti masing-masing Bapak ya, terserah. Saya juga secara pribadi belum bisa maksimal. Kata beliau, setelah saya membaca atau mendengar. Jadi membaca itu lebih utama. Cuman kalau tidak sempat, kalau sibuk, kalau repot, mendengar saja. Jadi kata beliau, setelah saya membaca atau mendengar minimal 1 jam bacaan Al-Quran itu, kan kalau mendengar bisa misalnya kita dari sini begawe di pelaju, setel di mobil. Cuman kopi hingar-hingar yang kokikas itu nggak tahu aku. Ganti, nggak boleh dinyimpang ke situ. Ganti dengan musik, dengan murotal, itu kan bisa kira-kira begitulah solusinya kalau sibuk. Dengarnya waktu di kendaraan. Kata beliau, setelah 1 tahun, nah ini saya sebut saya sendiri belum bisa konsisten itu Pak. Kadang-kadang pelupuan, tapi mari kita buktikan masing-masing secara pribadi omongan ini. Setelah 1 tahun, selama 1 tahun saya mendengar atau membaca tadi minimal 1 jam. Setelah 1 tahun saya mendapati kondisi tubuh saya jauh berbeda. Yang pertama kata dia merasa lebih enjoy dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kalau ada masalah tidak terlalu dibawa baper. Sekarang itu, kalau ada masalah dia bisa lebih nyaman, lebih tenang, lebih enjoy menghadapi masalah. Yang kedua kata beliau, dia merasa punya daya tahan tubuh yang jauh lebih baik. Jadi kalau dulu sekitar hujan dikit, kita sore tadi mungkin ada demam atau flu, sekarang tidak lagi. Nah, saya mengajak untuk membuktikan ini. Kalau aku mau ngomongin itu tadi, rasa-rasanya belum konsisten ya, walaupun kadang sering nyeramakan barang ini, tapi melakukannya kadang-kadang kelumpuhan, kadang-kadang kesibukan tidak sekali. Membaca atau mendengar bacaan Al-Quran 1 jam sehari. Nanti dibuktikan 1 tahun ke depan. Benar nggak omongan penulis buku Al-Quran sebagai kitab penyembuh ini? Bagaimana kita kemudian bisa menjadi lebih fresh, lebih nyaman, lebih enjoy, dan merasa lebih punya daya tahan tubuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Al-Quran sebagai penyembuh ini belakangan kemudian populer dengan istilah ruqyah. Pernah mendengar istilah itu? Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata ruqyah? Teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bersilat-silat, percakapan di jurus itu, jurus mabok.
melotot-lotot, nantangi uang di sekitarnya, tenaga kuatnya dan pegang-pegang. Itu yang terbayar. Sehingga orang kemudian merasa takut dan ngeri kalau kemudian diajak untuk terapi ruqyah atau menghadiri pengajian ruqyah. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita saksikan atau apa yang menjadi bayangan kita tadi itu tidak salah. Memang ada yang baik. Tapi tidak setiap yang diruqyah akan begitu. Ruqyah itu adalah bacaan yang terdiri dari ayat Al-Quran dan doa. Rujukan yang diambil ayat tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu kami turunkan di dalamnya sebagai syifa atau penyembuh. Tapi sebagian orang kemudian menganggap bahwa ruqyah itu kekhususan. Udah bisa separuh, udah bisa wasinyo, usia pun yang kita, barang itu melawan makhluk dan terjino. Begitu yang dipahami? Masih ada air mineral aqua plus? Enggak, untuk jamaah. Kita ingin buktikan. Kalau kita ingin buktikan di sisa waktu ini, oke. Kalau yang masih biar dipakai itu masih tadi. Pak, maaf, kita coba dulu sekali ini mau pertemuan, semua menghadap ke kiblat. Oke. Ya, mutar langsung boleh, maju dikit boleh, bayarannya sama. Masih gratis itu lah, di sini gratis itu gratis. Tapi mohon menghadap kiblat sebagai alat berdoa saja. Kita ingin buktikan bahwa ruqyah itu sederhana, mudah, tidak neko-neko dan setiap orang bisa. Karena Al-Quran sebagai penyembuh dan Al-Quran itu untuk kita. Pastikan dulu bahwa kita punya air mineral tadi dalam dalam gelas. Ini. Ya, untuk apa ya? Kalau ada adik tolong disiapkan. Ya, masing-masing. Sederhana saja. Ya, besi kaki minum itu. Dibuka. Ya. Ya, dibuka separuh boleh, dibuka semua boleh. Boleh. Tapi kalau kita minumnya kaki baik, marilah kita bacakan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya jangan kemudian menganggap ruqyah itu secara berlebihan, bahwa ini mudah, semudah kita membaca Al-Fatihah. Dibuka, oke. Tapi saya ingin tegaskan dulu, sekaligus kemudian menjadi semacam prinsip mulai malam ini. Tidak boleh lagi makan dan minum dengan tangan kiri. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Kalau kamu mau makan kata Nabi SAW, gunakan tangan kanan, kalau kamu minum gunakan tangan kanan. Fa inna asy-syaitana, sesungguhnya syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi, makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kalau kita bicara ruqyah dalam konteks memerangi syaitan atau jin, maka kita paling tidak menghindari perilaku dia. Dan Nabi menyebut makan dan minumlah kamu dengan tangan kanan, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kalau kita lihat ke pemahaman para ulama secara ringkas, hukum tertingginya makan dan minum dengan tangan kiri itu haram, hukum terendahnya makruh. Tidak ada yang mubah. Dan saya biasanya langsung dikomplain kalau menjelaskan hadis ini atau menyampaikan hadis ini, langsung dikomplain, Pak, mana yang kidal? Ya iya kan, apa ya itu tadi cuma sebenarnya lagu dului. Bu, kidal itu kebiasaan saja. Kalau ditegur dari kecil dia pasti akan berubah, tapi kalau kita biarkan dia laju. Saya kasih contoh ya. Dulu waktu sekolah saya sempat latihan bela diri. Saya bukan kidal.
Ini namanya terapi Al-Fatihah. Dan ini bagian terapi mandiri. Setiap orang bisa, begitu saya sebutkan pasti langsung bisa. Tidak ada yang berlebihan. Banyak itu Pak. Tisu beli. Oke, kira itu ada tadi. Baik, fokus ya. Supaya bisa diulang di rumah. Ini sekedar mencontohkan ya. Tidak ada yang aneh-aneh yang mau dibikin-bikin. Kebanyakan nonton sinetron horor. Ini namanya terapi Al-Fatihah. Nanti dibuktikan ya. Buktinya bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin tidak ada efek. Nanti deh. Di saat kita merasa tidak nyaman, ilfil kata anak sekarang, merasa kondisi sering bisa susah, nanti lakukan sendiri ya. Terapi Al-Fatihah ini dengan cara membacakan Al-Fatihah 7 kali pada segelas air. Airnya ini karena kita di masjid yang praktis air kemasan. Kalau di rumah air minum di rumah kita gelap. Jelas ya? Saya ditanya juga, Pak, bisa nggak di rumah air kopi? Bisa saja. Tapi masalahnya tidak setiap orang kopi. Makanya dicontohkan air putih. Kalau ada orang yang berpantang air putih, sudah bersegeralah siapkan kain kapan. Kalau mantang kopi banyak, mantang teh banyak, tidak minum susu juga ada. Tapi kalau mantang paling putih, hubungilah ketua PKN. Lebaran itu udah lama. Karena insya Allah tidak ada orang yang berpantang air putih, karena itu contohnya air putih. Baik ya, yang pertama Bapak Ibu, kita awali dengan istighfar. Tidak ada bacaan khusus. Apa yang Bapak Ibu hafal, ucapkan. Minimal 3 kali, maksimal sebanyak-banyaknya. Tapi malam ini 3 kali baik, jangan sebanyak-banyaknya udah balik lagi gitu. Kalau malam, kaget di rumah gak begitu terserah. Ya, pertama beristighfar. Lisan kita mengucapkan lafaz istighfar, dalam hati kita dibarengi dengan permohonan ampun atau kesadaran akan dosa dan kesalahan kita. Sudah. Lalu yang kedua, sebagai wasilah kita kepada Nabi SAW dalam berdoa, membaca sholawat. Sholawat yang mana? Yang Bapak Ibu hafal. Mau yang panjang boleh, yang pendek boleh, tapi untuk latihan malam ini yang pendek saja. Mana yang pendek yang diajarkan Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, tidak juga boleh. Mau yang panjang nanti di rumah. Oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Sudah minimal 1 kali, dibuat 3 kali juga boleh. Itu prinsip pertama, istighfar, sholawat. Lalu disinilah kuncinya ruqyah itu, Pak. Ya, yang kemudian membedakan bahwa bacaan itu menjadi ruqyah dan atau bacaan biasa. Apa itu? Niatnya. Rahasianya cuma di situ. Jadi ini setelah beristighfar dan bersolawat, diniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Kalau ada keluhan penyakit, doakan keluhan penyakit itu. Kalau tidak, minta senantiasa diberikan kesehatan supaya mudah beribadah dan berbuat kebaikan. Jadi tidak ada yang tidak berdoa. Berniat dan berdoa satu paket. Meniatkan untuk meruqyah diri sendiri dan berdoa jika ada keluhan. Tidak ada keluhan, berdoa supaya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melakukan kebaikan. 3 poin ini dulu: istighfar, sholawat, berniat, dan berdoa. Sudah usul-usul, pegang tangan kanan. Nanti setelah saya persilakan, baru ini masih mencontohkan. Pegang tangan kanan, dekatkan ke mulut, pastikan hawa bacaan itu mengenai air yang kita baca itu. Lalu mulailah membaca Al-Fatihah seperti membaca Al-Fatihah biasa. Gak usah nanti panjang-panjang ke, gak usah nanti cepat-cepat ke, pecah biasa hari-hari kita baca Fatihah. Setiap selesai satu bacaan, airnya ditiup. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus waladhdallin amin. Setelah 7 kali, bismillah diminum, dibuat 3 tegukan, habis syukur, tidak habis sudah. Tidak apa-apa. Bisa? Saya ulang lagi ya, supaya komplit ya. Istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, berniat untuk meruqyah diri sendiri dan berdoa sesuai keluhan. Kemudian baca Al-Fatihah 7 kali, didekatkan ke mulut, pegang tangan kanan. Setiap 1 kali ditiup, lalu setelah 7 kali bismillah diminum, dibuat 3 kali tegukan. Bisa? Saya tidak bicara lagi sampai semua saya lihat sudah selesai. Bismillah. Sholawat, istighfar, sholawat, karena sungguh-sungguh supaya nanti ada reaksi.
Ada yang sendawa, ada yang buang angin. Jadi ya, rasa baca biasa. Ada yang rasa lain. Ada yang ngomong Pak Cak Dogan. Saya tahu aku bacaan dan model. Itu ya, begitu saja. Semoga itu sederhana ini. Kita lanjut ya, kepala dikit lagi ya. Yang kedua dibacakan di telapak tangan. Jadi 3 bacaan, 5 ya, 5 bacaan satu kali saja. Yang penting tahu nanti dipraktekkan sendiri. Sama istighfar, sholawat, pernihan dan berdoa. Baca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, kulhu 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Hafal semua bacaan ini? Bacaan kita hari-hari dan bacaan favorit kalau sholat DBA. Beritahu di mulut lah. Jadi dibacakan di telapak tangan, tangan itu menutup mulut. Jadi setiap selesai satu bacaan ditiup. Waladhdallin amin. Wala ya'udzu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setiap selesai ditiupkan. Setelah itu usapkan ke muka, seluruh badan, sampai kaki. Bisa? Silakan. Setiap selesai bacaan ditiup telapak tangannya. Istighfar, sholawat, berniat, berdoa. Al-Fatihah 1 kali tiup, ayat kursi 1 kali tiup, terus Al-Falaq, An-Nas. Nanti saya kirim bacaan ya Pak. Kalau disalin, saya kirim bacaan itu Pak. Ada yang merasa merinding? Dingin. Nanti bacanya saya kirim ke Pak Akir ya. Bisa diulang ke rumah. Urutannya dia, nggak usah ditulis Pak Akir. Sudah siap. Terakhir ya, ini yang terakhir ketiga. Tangan di dada kiri, yang kanan di perut. Kiri di dada, kiri Pak. Yang kiri ya, kanan di perut. Bacaan yang sama, Al-Fatihah ayat kursi 30 sambil diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Tiup, tangan kanannya dibuka, tiup ke arah perut. Ayat kursi, tiup. Kulhu, yang kanannya dibuka, yang ditiup perutnya, bukan tangannya. Runduk, pokoknya dibayangkan meniup perut, sampai atau tidak tiupan itu, pokoknya dibayangkan niatnya. Tangan kanannya yang dibuka, tiup perutnya. Bukan tangan kiri. Tangan kirinya tetap tangan kanan. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Bisa? Setelah selesai 5 bacaan itu, tangan kiri lepaskan, tangan kanan ini digerakkan ke arah mulut seolah-olah ingin mengeluarkan penyakit yang ada di badan. Sambil berdoa dalam hati, ya Allah, jika ada penyakit, gangguan apapun itu, keluarkan, sembuhkan, hilangkan, pelan-pelan. La haula wala quwwata illa billah. Terus dorong. Kalau rasanya mau nyangkut, dorong, bertakbir ke arah kanan seolah-olah ada yang keluar atau tidak, takbir dengan Allah Akbar. Kalau rasa tidak nyaman, ulangi baca Al-Fatihah 1 kali,
Bisa? Tangan kiri, tangan kanan. Istighfar, sholawat, menyiapkan diri untuk meruqyah diri sendiri, berdoa, baca Al-Fatihah sambil diputar. Setiap selesai ditiup Al-Fatihah, ayat kursi 30. Bismillah. Kanan. Ya. Ini lepas. Ya. Oke, sudah semua? Begitulah. Kalau ada rasa mual atau tidak nyaman atau pulang nanti reaksinya, nggak usah merasa heran atau merasa lemah atau merasa takut, biasa saja, diulang saja itu. Saya ingin tegaskan, kalau ada reaksi tidak berarti Bapak Ibu sedang mengalami gangguan jin. Karena untuk menyimpulkan seseorang itu mengalami gangguan jin atau tidak, sebagaimana penyakit medis perlu diagnosa lebih lanjut. Tapi reaksi itu menunjukkan pasti ada keluhan penyakit di badan Bapak Ibu. Dan biasanya akan muncul itu, entah merasa mual, entah merasa waktu diusap tadi ada merinding, atau waktu di ini tadi sebenarnya ada paling tidak sendawa atau cekukan, atau buang angin, atau nanti sampai rumah, contoh mau BAB, BAB-nya banyak. Jadi kalau takut, diulangi saja ini. Saya ingin ulangi, tidak berarti Bapak Ibu sedang mengalami gangguan jin, tapi hampir pasti ada penyakit di badan yang selama ini mungkin abai. Nanti urutan bacaan itu saya kirim ke Pak Amir, saya akan di-share ke grup masjid atau ke jemaah itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Terserah Pak. Kalau kita, saya ulangi ya, ruqyah itu kalau ada keluhan di badan itu ikhtiar kesembuhan. Kalau merasa baik-baik saja, maka ini ikhtiar perlindungan. Apakah harus tiga-tiganya? Tergantung waktunya. Kalau nyaman, santai, silakan. Yang paling mudah dan gampang itu yang nomor 2, dan itu bisa dilakukan terutama setiap selepas sholat. Sebelum bangkit, sebelum mau pulang atau sebelum berdiri dari tempat sholat, bacakan saja di Al-Fatihah diucapkan. Iya. Dan itu kalau dibiasakan, nanti rasakan bedanya. Apa kondisi badan gitu ya. Beberapa yang pernah kita praktekkan begini, ada yang ngomong ketemu beberapa waktu kemudian, Ustaz, aku alhamdulillah makasih gitu sudah praktek waktu itu. Jadi setiap aku merasa tak lemah, tak nyaman, aku gawikan dan alhamdulillah
Aman. Ya terserah, Allah alam, udah tahu gitu. Syukur alhamdulillah. Atau ada yang waktu itu apa ya, dulu berapa tahun yang lalu itu, dia sakit di pinggang itu sudah memang mau ke dokter, sudah mau, tapi tiba-tiba dia merasa ada perubahan dan membaik. Ketika melakukan yang kedua tadi, yang diusahakan, dan memang dia fokuskan diusahakan ke pinggang dia yang sakit selama beberapa waktu sebelumnya, dan dia merasa ada lebih baik. Allah alam, udah tahu itu hubungan dia sengaja dengan memberikan aku alam temannya. Ya tak? Kalau aku pastikan itu benar, yang kedua kalau baca pastikan benar, itu omongan jamaah yang sudah dilakukan praktek seperti ini. Ada yang spontan merasa bereaksi. Mudah? Gampang? Jadi jangan terlalu berlebihan menganggap ruqyah itu sebagai sesuatu yang kekhususan orang-orang tertentu, tidak mudah, tidak sembarangan, jangan basingnya dan seterusnya. Karena itu rumusnya, ruqyah itu mudah, siapa saja bisa, tidak usah keluar rumah, tanpa biaya, berpahala. Coba kita hafalkan rumus ini. Diikuti pelan-pelan, bahasa teriak-teriak di era pulau di luar sana, di masjid teriak-teriak kan. Diikuti sambil tangannya digerakkan supaya mudah mengingat. Ruqyah itu mudah, siapa saja bisa, tidak usah keluar rumah, tanpa biaya, berpahala. Coba diulang lagi, bareng-bareng. Tapi pelan-pelan saja. Ruqyah itu mudah, siapa saja bisa, tidak usah keluar rumah, tanpa biaya, berpahala. Sekali lagi, ruqyah itu mudah, siapa saja bisa, tidak usah keluar rumah, tanpa biaya, berpahala. Siapa yang baca malam ini? Ruqyah itu mudah, tidak perlu keluar rumah, tanpa biaya, berpahala. Dari lima, nomor 50 Bapak yang hafal. Ruqyah itu mudah, siapa saja bisa, tidak usah keluar rumah, tanpa biaya, berpahala. Ya, yang dimaksud tadi mudah, setiap kita bisa diterima. Ya kan, mudah kan hanya membaca itu saja. Siapa saja bisa, itu terbukti semua bisa. Tidak usah keluar rumah, digawe gede di rumah, tanpa biaya. Nah, biaya apa? Ini kadang-kadang masih percaya dan datangin bahas itu bahwa beras hitam, ayam hitam, tanah kuburan buyar, dan berpahala. Apa pahalanya? Membaca Al-Quran. Yang dibaca itu adalah Al-Quran. Yang kedua pahalanya mengikuti sunnah Nabi. Ini tuntunan Nabi. Yang ketiga apa pahalanya? Pahala sabar. Kalau itu ikhtiar kesembuhan yang kita coba lakukan, maka kita mendapat pahala sabar. Sabar dalam berikhtiar dengan cara yang benar dan diajarkan dalam agama. Meski ikhtiar lain juga tidak tertutup, konsultasi ke dokter. Kalau mau dilanjutkan, Bu, ada beberapa kasus yang kita temui. Apa dikit ya? Jadi dia jangan kemudian dianggap kalau gangguan setan itu hanya sekedar kesurupan atau kemasukan baik. Coba lihat, ada orang setiap tengah malam antara jam 1, jam 2, jam 12 kemuncul sampai jam 2 itu terbatuk, terbangun dan susah tidur. Itu hampir tiap malam. Itu penyakit apa? Fisik kan? Tapi dia sudah ke beberapa dokter spesialis, sudah 2 kali periksa laboratorium lengkap untuk nyari penyakitnya, dan hasilnya negatif. Penyakitnya apa? Terbatuk tengah malam, terbangun, tak tidur lagi sampai subuh, karena subuh lewat. Sempat berobat yang ternyata tidak benar, tidak pas, yang akhirnya kemudian ketemu terapi ruqyah. Ya alhamdulillah seminggu, menurut dia sih sudah sehat. Seminggu diterapi setiap hari. Caranya ya itu tadi. Iya dia apa Pak? Iya itu yang kami temui. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa apa yang sekarang itu segitunya ya, nah, semudah itu dah. Apa deh yang sekarang populer lebih masa segi apa ya? Apa sih? Nama itulah bahasanya lah. Masa sebegitunya?
Semudah itu iya, segampang itu iya, sesederhana itu iya, begitulah, tinggal keyakinan saja. Tadi ini yang mempraktekkan ya tergantung kesungguhan. Yang sungguh-sungguh serius, insya Allah bisa mendapatkan hikmahnya dan manfaatnya. Yang kemudian ya sambil lalu, ya silakan saja. Tapi nanti silakan diulangi di rumah. Urut-urutan tadi ada tulisannya, tinggal diingat-ingat ulang saja. Oh ini terapi Al-Fatihah, ini tadi memusab, ini tadi namanya PTT, putar tarik. Oke, ada pertanyaan? Ada semua? Ada. Kelihatan tadi. Tak apa-apa, diulang-ulangi saja di rumah. Saya pernah di satu masjid di Pelaju, belum sampai rumah karena mampir yang nak dibeli. Ya karena mau pulang, biasalah dibelikan dengan lain buka WA. Dikirim oleh WA pengurus masjid yang tadi baru saja praktekkan. Pak, di grup pengurus masjid ini pada ngaku galau sampai ke rumah, ada yang muntah, ada yang BAB. Reaksinya sampai rumah, tapi tidak apa-apa, jangan takut maksudnya. Ya, saya cuma menggambarkan kalau itu terjadi di bapak ibu di rumah, ternyata tahu-tahu ada rasa mual dan segala macam, ya sudah diulangi saja. Tapi sekali lagi itu tidak berarti bapak ibu sedang mengalami gangguan jin, tapi hampir pasti sedang mengalami penyakit yang selama ini abai. Ada yang sering migrain? Ya. Coba dilakukan sendiri dengan rutin. Seminggu kita pernah ada orang yang tidak rendah penyakitnya, kalau tidak ke dokter minum obat, habis obat pulang lagi. Dan akhirnya setelah kerja 1 minggu, rupanya mandiri begitu, tidak perlu dibaca ke orang lain, dilakukan sendiri. Dan alhamdulillah menurut informasinya dia sudah sehat. Sekali lagi mungkin aku dikena teman-temannya, malam-malam akan aku ke sengaja, tapi paling tidak itu yang dia sampaikan bahwa kondisinya sudah lebih baik dan dia tidak lagi ketergantungan obat dokter. Baik, sampai sini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau selesai kita akhiri. Bapak-ibu yang saya muliakan, maka Al-Quran sebagai syifa konkretnya hari ini dikenal secara luas dalam masyarakat, yaitu ruqyah. Apa yang tadi kita lakukan, misalnya yang membaca kalau diusahakan itu, di antara rujukannya adalah apa yang diajarkan tadi, siapa yang hendak menuju pembaringan. Nah, apa itu? Nanti itu. Hendaklah dia berwudu sebagaimana dia hendak sholat. Walaupun ini tidak mudah, apalagi kalau kamar itu AC, hari raya malam, tergantung dingin, nelayan pulau. Tapi mau itu tuntunannya. Siapa yang hendak berbaring ke tempat tidur, hendaklah dia berwudu sebagaimana dia wudu sholat, lalu membacakan di telapak kanan ayat kursi 1 kali dan 3 kali. Dibacakan seperti yang kita lakukan tadi, lalu diusapkan ke seluruh tubuh, kata Nabi, berbaring ke arah kanan. Jadi rujukan terapi yang kedua tadi dalil tentang membaca ayat kursi sebelum tidur yang diusapkan ke seluruh badan. Itu maksudnya. Oke, baik. Apa yang saya muliakan ini dan diantara mukjizat Al-Quran itu tadi dia sebagai penyembuh dan dia dibaca. Konteksnya itu. Karena kalau dia ditulis dan dilarutkan di air itu menjadi perdebatan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau itu digantung-gantung, apalagi itu menjadi panjang perdebatannya. Tapi ketika dia dibacakan, diperdengarkan, tidak ada perdebatan. Semua sepakat begitu caranya, dan ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi SAW. Apakah langsung sembuh atau tidak, itu sama sekali bukan wilayah kita manusia, tapi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diberikan kesembuhan seketika, kita diuji dengan rasa syukur atau tidak. Kalau belum, kita masih diuji dengan sakit, kita sedang diuji bersabar atau tidak. Rumusnya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Kalau Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal sinah wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
kita yang telah menyampaikan tausiah tentang Al-Quran pada malam hari. Intinya Al-Quran itu mempunyai konsep-konsep. Ada pendidikan, ada ekonomi, ada sejarah, ada cerita-cerita sosial, politik, dan kesehatan. Ya, pada malam hari ini kita lebih banyak menyinggung tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Wa nazzilul minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Alhamdulillah, kalau kita mau berbicara masalah Quran ini tidak pasti lama. Bahas Al-Fatihah masalah terjemah sama tafsirnya ini sudah panjang. Ya, mungkin tidak cukup untuk satu malam. Mungkin di malam-malam yang selanjutnya akan kita sambung bersama ustaz-ustaz yang lain. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan bersama melafazkan hamdalah. Sebagai informasi Bapak Ibu, insyaallah nanti hari Jumat kita akan mengadakan buka bersama. Jadi kami aturkan Bapak Ibu, kita buka bersama di masjid kita, ya, sama-sama kita bersilaturahmi, ya, silaturahmi dengan cara berbuka bersama di hari Jumat nanti, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari Jumat. Iya, kita percepat hari Jumat. Iya, karena hari Minggu kemarin itu kita survei banyak anak buku di luar. Karena libur. Nah, jadi kita ambil hari Jumat. Insyaallah hari Jumat itu ada di rumah. Ya. Ya. Buka bersama. Lihat dulu Bapak-bapak, kita buka bersama dulu Pak ya. Sama Ustaz Zulima.